Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, kita ketemu lagi di gambar teknik 1. Materi kita masih di penggambaran geometri. Kali ini kita masuk ke bagian 3, poligon. Materi penggambaran kita yaitu poligon yang terdiri dari yang pertama adalah menggambar segitiga, kemudian menggambar segi 4, kemudian menggambar segi 5 dan segi 10, lalu menggambar segi 6, dan yang terakhir kita akan menggambar segi 7. Adapun peralatan yang kita gunakan masih sama, masih menggunakan penggaris segitiga sepasang, pensil mekanik, jangka, dan penghapus. Berikut adalah cara untuk menggambar poligon. Kali ini kita akan menggambar segitiga sama sisi. Yang pertama, buatlah sebuah garis yang merupakan sisi dari segitiga sama sisi. Kita sebut garis AB. Ambil jangkanya, lalu buka jangkanya sejauh garis AB. Dengan menggunakan jari-jari tersebut, tancapkan jangka di titik A, lalu buat sebuah busur. Masih dengan jari-jari yang sama, tancapkan jangka di B, lalu buat busur. Perpotongan kedua busur tersebut kita beri titik C. Buatlah garis dari titik C ke A. Selanjutnya, buat pula garis dari titik C ke B. Dengan demikian, kita telah memperoleh sebuah segitiga sama sisi ABC. Berikutnya, kita akan menggambar segi 4 sama sisi atau yang biasa dikenal dengan istilah bujur sangkar. Langkah pertama, buatlah sebuah garis dengan panjang tertentu, di mana garis tersebut merupakan salah satu sisi dari bujur sangkar yang akan kita buat. Kita sebut garis tersebut adalah garis AB. Selanjutnya, kita akan membuat garis 45 derajat di titik A. Himpitkan salah satu penggaris di garis AB. Agar sudut penggarisnya dapat berhimpit di ujung titik A, maka geser penggaris tersebut ke bawah. Lalu, buatlah garis 45 derajat di A menggunakan penggaris dengan sudut 45 derajat. Selanjutnya, atur penggaris 45 derajat berhimpit dengan garis AB. Lalu dengan menggunakan penggaris lainnya sebagai alur, geser penggaris, lalu buatlah garis yang tegak lurus garis AB di titik B memotong garis 45 derajat. Lalu geser penggaris 45 derajat lagi, lalu buatlah garis tegak lurus di A. Selanjutnya, geser penggaris lagi ke bagian bawah. Kemudian buatlah garis dari pertemuan garis diagonal dan garis tegak lurus di B ke garis yang tegak lurus di A. Kita sebut perpotongan garis tegak lurus di B dan garis diagonal kita sebut titik C, dan perpotongan garis tegak lurus di A dan garis horizontal kita sebut D. Buatlah garis yang tebal yang menghubungkan titik CB, kemudian titik DA, yang terakhir perteballah garis yang menghubungkan titik DC. Dengan demikian, kita peroleh bujur sangkar
A, B, C, D. Selanjutnya, kita akan menggambar segi 5 dan segi 10 beraturan. Ambil jangkanya, lalu buka dengan jari-jari tertentu, kira-kira 5 cm, kemudian buat sebuah lingkaran. Lalu, buatlah garis yang saling tegak lurus melalui titik pusat lingkaran. Perpotongan lingkaran-lingkaran dengan garis vertikal disebut sebagai titik A1 dan garis horizontal disebut titik 2, 3. Titik pusat lingkaran diberi kode titik 0. Langkah selanjutnya adalah bagi garis 03 menjadi 2 bagian yang sama panjang dengan menggunakan cara yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu membagi 2 garis sama panjang. Titik tengah garis 03 disebut titik 4. Kemudian, ambil jangkanya, tancapkan di titik 4, lalu buka sejauh 4A. Dengan jari-jari 4A, buatlah busur yang memotong garis 02. Perpotongan busur dengan garis 02 kita sebut titik 5. Berikutnya kita akan membuat segi 5, di mana panjang atau sisi-sisi dari segi 5 adalah 5A. Setelah jangka dibuka sejauh 5A, buatlah sisi-sisi segi 5 dengan memotong lingkaran yang telah kita buat sebelumnya. Atur agar jangka tepat berada pada perpotongan antara busur dan lingkaran. Lakukan hingga diperoleh segi 5 atau jumlah sisi yang kita buat berjumlah 5. Jika kita benar melakukannya, maka jangka akan berakhir tepat di titik A. Perpotongan antara busur-busur dengan lingkaran yang kita buat disebut titik B, C, D, dan E. Langkah terakhir, buatlah garis dengan menghubungkan kelima titik tersebut. Dengan demikian, kita telah memperoleh segi 5 beraturan A, B, C, D, E. Kita dapat membuat segi 10 beraturan dengan menggunakan segi 5 yang telah kita buat sebelumnya, di mana panjang sisi-sisi segi 10 beraturan kita gunakan jarak 0,5. Dengan jarak 0,5 tersebut, tancapkan jangka di A, lalu buat busur memotong lingkaran yang telah kita buat sebelumnya.
Pertemuan antara busur-busur dan lingkaran kita sebut titik 6, 7, 8, 9, dan 10. Hubungkan titik-titik A6, 6B, dan seterusnya. Dengan demikian, kita telah memiliki segi 10 sama sisi atau segi 10 beraturan. Berikut ini kita akan menggambar segi 6 beraturan. Pertama, ambil jangkanya, lalu buat sebuah lingkaran dengan jari-jari tertentu. Selanjutnya, buatlah dua buah garis yang saling tegak lurus melalui titik pusat lingkaran. Titik pusat lingkaran kita sebut titik 0. Lalu garis vertikal kita beri AD, dan garis horizontal kita sebut garis 1-2. Masih dengan jari-jari yang sama, tancapkan jangka di titik A. Lalu buat sebuah busur yang memotong lingkaran di sebelah kanan dan kiri titik A. Kemudian tancapkan jangka di titik D, lalu buat pula busur yang memotong lingkaran di kanan dan kiri titik D. Perpotongan busur-busur tersebut dengan lingkaran kita sebut titik B, C, E, dan F. Hubungkan ke 6 titik A, B, C, D, E, dan F. Garis-garis yang baru saja kita buat merupakan garis atau sisi-sisi dari segi 6 beraturan. Dengan demikian, kita telah memperoleh segi 6 beraturan A, B, C, D, E, F. Kali ini kita akan membuat segi 7 beraturan. Langkah pertama, buatlah sebuah lingkaran dengan jari-jari tertentu. Selanjutnya, buat garis yang saling tegak lurus melalui titik pusat lingkaran. Titik pusat lingkaran disebut sebagai titik 0, lalu garis horizontal disebut titik AB, dan garis vertikal kita sebut titik CD. Berikutnya, bagi garis AB menjadi 7 bagian sama besar. Gunakan cara yang telah kita ajarkan atau telah diberikan pada pertemuan sebelumnya. Buat garis dari titik A ke arah yang berbeda dengan panjang yang dapat dibagi 7. Dalam hal ini, jika kita menggunakan 1,5 cm, maka buatlah garis sepanjang 10,5. Lalu, bagi garis tersebut menjadi 7 bagian sama besar. Beri angka pada garis tersebut, mulai dari angka 1 sampai dengan angka 7. Buatlah garis melalui titik B dan titik 7. Selanjutnya, buat garis sejajar B7 melalui titik 3 dan titik 1. Dengan demikian, kita memiliki titik baru 1 aksen dan 3 aksen. Ambil jangkanya,
Tancapkan di A, lalu buka sejauh A1 aksen. Lalu buat busur, memotong garis horizontal di belakang titik A. Masih dengan jari-jari yang sama, tancapkan jangka di titik C, lalu buat busur, memotong garis vertikal di atas titik C. Perpotongan garis horizontal dengan busur disebut titik E, dan perpotongan busur dengan garis vertikal disebut titik F. Langkah selanjutnya, buatlah garis melalui titik EF. Perpotongan garis EF dengan lingkaran di dekat titik A kita sebut titik G. Dengan demikian, kita telah memperoleh sisi segi 7 beraturan yaitu G3 aksen. Ambil jangkanya, buka sejauh G3 aksen, lalu tancapkan di C dan mulailah membuat sisi-sisi segi 7 dengan jalan membuat busur, memotong lingkaran yang telah kita buat sebelumnya. Jika kita benar melakukannya, maka jangka akan berakhir di titik C. Hubungkanlah seluruh titik-titik yang kita peroleh dari perpotongan busur dan lingkaran. Dengan demikian, kita telah memperoleh segi 7 beraturan. Baik adik-adik, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Kita telah menyelesaikan seluruh materi kita dalam materi penggambaran geometri. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu semangat.